Para pemirsa, jumpa lagi dengan kami di saluran Sumarejuki atau di channel Sumarejuki, sebuah saluran khusus yang membahas mengenai tata kelola birokrasi ya. Nah, dalam kesempatan sore hari ini kita bicara mengenai bagaimana ketika seorang PNS atau P3K dirugikan oleh keputusan pejabat bina kepegawaian ya, baik itu misalnya dirugikan oleh menteri, dirugikan oleh keputusan gubernur, keputusan bupati atau wali kota. Ya, para pemirsa, ini perlu kita ketik bersama supaya kita tahu hak-hak apa yang bisa kita gunakan ketika seorang ASN itu dirugikan oleh keputusan dari pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini adalah menteri, gubernur, wali kota atau bupati ya, gitu ya. Ada paling tidak ada tiga hal ya, tiga hal. Tinggal di sini ya, kalau memang Anda sebagai ASN dirugikan oleh keputusan PPK, maka pertama Anda bisa lapor ke lembaga independen yang mengurusi mengenai pengawasan ya, atau menjaga standar, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara. Silakan kalian jika merasa dirugikan untuk lapor ke sana. Ya. Dan kemudian yang kedua, upaya yang bisa dilakukan adalah mengadukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun ya, yang kita kenal dengan Petun. Hanya memang ada beberapa konsekuensi kalau kita melapor ke Petun, yaitu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ASN ya. Ya, jangan sampai kita lapor lebih 90 hari semenjak keputusan itu kita terima. Jadi hati-hati kalau masalah waktu, 90 hari semenjak SK atau keputusan itu kita terima, maka itu batasan paling lambat untuk kita bisa mengadukan itu ke Petun. Hanya saja dari pengalaman yang ada ya, itu ada beberapa hal yang memang kita harus pahami konsekuensinya. Pertama, perlu biaya ya, perlu biaya. Biaya itu bisa untuk meng-hire pengacara atau lawyer ya, ini juga saksi ahli ya, juga mungkin saksi-saksi yang lain gitu ya. Kemudian kita perlu waktu juga kadang-kadang, karena putusan pertama di Petun atas masalah yang kita gugat ya, kalau toh itu misalnya kita menang di pengadilan pertama, kita masih ada kesempatan untuk dibanding dengan upaya banding oleh pihak yang terkalahkan. Demikian juga kalau putusan banding keluar, maka masih ada lagi upaya kasasi. Nah, ini tentu saja butuh waktu ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya, juga di samping itu juga masalah biaya juga. Biaya tadi sudah ya, masalah usaha atau effort yang kita lakukan. Ya, tidak mudah memang kalau kita mengupayakan masalah kita atas keputusan oleh PPK ya, kita dirugikan, itu memang tidak mudah. Tapi itulah jalan yang bisa kita tempuh. Kita bisa menempuh ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan paling tidak ya, dari sisi waktu ini juga butuh waktu yang cukup lama, dari putusan pertama, kemudian banding, dan sampai pada kasasi itu. Ini perlu dipertimbangkan juga, jangan-jangan nanti putusan kasasinya sudah melewati batas waktu, kita misalnya pensiun gitu ya, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi itu harus dijaga betul ya. Kalau kita sudah memutuskan untuk mengadukan masalah itu dengan gugatan ke Petun. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa memanfaatkan apa yang telah disediakan di PP 79 tahun 2021, yaitu mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN atau BPASN. Nah, apa itu upaya administratif? Upaya administratif merupakan proses penyelesaian sebuah sengketa yang ditempuh oleh pegawai ASN ya. ASN itu ada PNS, juga P3K ya, yang tidak puas atas keputusan pejabat pembina kepegawaian, dalam ini adalah keputusan bisa menteri, bisa keputusan gubernur, bupati atau wali kota, atau pejabat yang lain. Itu yang bisa kita upayakan untuk upaya administratif. Nah, ketika kita bicara upaya administratif, maka ada dua hal. Berdasarkan PP 79 tahun 2021 mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN, yaitu upaya keberatan. Ya, jadi di antara upaya administratif itu ada upaya keberatan. Nah, upaya keberatan itu apa? Itu merupakan sebuah upaya administratif yang ditempuh oleh pegawai ASN ya, yang tidak puas terhadap keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan kerja sebagai P3K. Ya.
Jadi keberatan ini adalah selain daripada pemberhentian terhadap PNS ya, juga selain pemutusan hubungan kerja pada P3K. Karena kalau di P3K kita mengenalnya adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi kita keberatan itu bisa kita sampaikan kepada pejabat yang memberikan keputusan itu. Kemudian selain keberatan ya, upaya keberatan, ada lagi upaya lain yang namanya banding administratif. Apa itu banding administratif? Yaitu sebuah upaya administratif yang ditempuh oleh pegawai ASN ya, baik PNS atau P3K yang tidak puas terhadap keputusan PPPK atau keputusan Menteri Kepegawaian, dan ini adalah bisa menteri, bisa gubernur, bisa bupati wali kota ya, mengenai pemberhentian PNS ya, atau pemutusan hubungan P3K tadi. Jadi jangan keliru ya, kalau misalnya masalah kita adalah masalah pemberhentian PNS, maka atau pemberitaan sebagai pemutusan hubungan kerja sebagai P3K, maka upaya dilakukan adalah banding administratif ya kemana? Ke BPASN ya, di Jakarta kan gitu ya. Tapi kalau selain itu nggak bisa kita membawa masalah kita tuh ke BPASN, nggak bisa ya. Jadi yang misalnya kalau misalnya ada hukuman, kita keberatan dari hukuman ringan, terhadap hukuman sedang, terhadap hukuman berat ya, atau misalnya dalam ini ada pembebasan dari jabatan atau penurunan dari jabatan, maka upaya yang bisa dilakukan adalah upaya namanya keberatan kepada atasan yang memutuskan keputusan itu ya, dan nanti itu akan diputuskan oleh atasan itu. Nah, sekali lagi bahwa upaya yang dilakukan itu bisa bermacam-macam ya, tinggal bagaimana kita mau memilih ya, mau memilih yang mana yang kita lakukan. Tapi jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, untuk khusus yang pemberhentian PNS ya, ataupun pemutusan hubungan kerja, itu bisa dilakukan melalui banding administratif ya. Atau kita juga bisa melakukan upaya melalui pengadilan tata usaha negara. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau kita mengupayakan gugatan ke petun, maka kita harus siap dengan waktu ya, waktunya juga cukup lama sampai dengan kasasi bisa jadi ya potensinya. Syukur-syukur nggak sampai kasasi, itu bisa cepat ya. Mungkin 3 bulan atau 4 bulan sudah bisa keluar putusan di tingkat pertama di petun. Nah, tapi kalau masih ada banding lagi, maka harus berproses sampai di pengadilan tinggi tun. Nah, silakan dipilih di antara tiga hal itu bagi teman-teman ketika merasa dirugikan oleh putusan PPK. Saya kira itu teman-teman hadirin para pemirsa channel YouTube Sumardi Juki ya. Jangan lupa subscribe, ikuti saluran kami. Terima kasih.